Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di malam ini dengan tema Adam, Rabbul Ijati wa Rabbul Alamin wa Rahmatan lil Alamin. Nyatalah Adam, sempurnalah Adam. Jadi ini kaidah mengenal diri, zahir, batin, asma, af'al, sifat dan zat. Sifat, asma, af'al, zat. Lahir lagi ke dunia, asma, af'al, sifat sudah ada pada diri Adam. Semasa dilahirkan, semasa dikeluarkan dari rahim, asma, af'al, sifat itu sudah ada pada diri anak Adam yang baru dilahirkan. Semua sifat, sifat hewan, sifat tanaman, sifat setan, sifat jin, semua ada pada diri anak Adam yang sudah pun dilahirkan. Masuklah ke rahasia Tuhannya sendiri. Semua sudah ada. Jadi ketahuilah, yang kita ada ini, yang kita diadakan oleh Allah, yang kita disahirkan oleh Allah ini, mengembalikan amanah Allah kembali kepada Allah. Yang kita hidup ini, yang kita disahirkan sekarang ini, di alam fana ini, di alam dunia, adalah mengembalikan amanah hak Allah kembali kepada Allah kembali. Itulah kita sebagaimana tolak semua nafsu hewan, sifat hewan, af'al hewan yang ada pada diri kita. Bukan Allah maksudnya yang mengasih sifat hewan kepada kita. Bukan Allah yang membagi sifat jin pada diri kita. Bukan juga Allah membagi sifat iblis itu kepada diri kita maksudnya. Bukan. Tapi semasa dilahirkan, ketika lahir, disitulah kesemuanya ada pada diri anak Adam yang baru dilahirkan. Sebab manusia ini bersih, hakikatnya suci. Jadi semua ada kepada kita, manusia, insan. Manusia itu kodratnya suci, bersih, sempurna. Itu manusia, makhluk Allah yang paling sempurna. Manusia inilah yang Allah ciptakan, yang Allah zahirkan, itu paling sempurna dari semua makhluk. Tidak ada makhluk selain manusia yang sempurna. Hewan ada akal, dia nggak gunakan akalnya. Hewan dia punya rasa, tapi tidak bisa membedakan rasa, nggak bisa digunakan rasanya. Dia hanya cenderung menggunakan nafsunya.
Kalau manusia, dia kawal nafsunya, dia kawal pikirannya, dia kawal akalnya kepada yang baik. Jadi, semasa lahir, ada makhluk Allah, Adam, anak cucu Adam ini lahir, kudrat iradat Allah sudah ada, sudah pun sedia adanya sifat kebaikan, asma kebaikan, af'al kebaikan, sifat kebaikan, zat kebaikan, itu sudah ada bersama dengan rezekinya, jodohnya, sudah ditetapkan apabila dia hidup di alam dunia. Usianya sudah ditetapkan, kecuali orang-orang yang diridhoi Allah, orang-orang yang dikasihi Allah. Itu ada hidayah tersendiri, ada di antara insan. Ada yang aku beri hidayah, aku lepaskan, aku bebaskan sampai masa yang ditentukan. Ada sebagian insan Allah lepaskan, Allah kasih karomah, hidayah, tak ada batasan untuk ia hidup sampai kapanpun, sampai masa berakhir pun dunia ini, dia masih tetap hidup. Siapa? Nabi Allah Khidir alaihissalam. Percaya nggak? Nabi Allah Khidir alaihissalam, Nabi Allah itu masih hidup. Sebab di mana cerita Nabi Khidir masih hidup? Tahu nggak? Nah, di Mushaf, di Al-Quran, manusia kan? Itulah contoh manusia, insan yang dikasihi Allah, yang disayang Allah. Jadi bagaimana cara untuk membuat kaedah, sifat kaedah, cara membuang sifat kebinatangan? Kaedahnya banyak, kaedahnya banyak caranya. Sebab gini, manusia kan berbagai macam, banyak peringkatnya. Manusia kan ini banyak golongannya. Ada manusia sebenar-benarnya manusia, ada manusia setengah manusia, ada manusia belum lagi jadi manusia, ada manusia setengah hewan, ada manusia setengah setan, ada manusia setengah jin, ada manusia pura-pura manusia, ada manusia bentuknya saja manusia, ada manusia kaumnya kaum awam, kaum hawas, manusia kaum hawasul hawas, ada manusia golongan awam, golongan hawas, golongan hawasul hawas. Jadi gini, saya mau buka masalah cerita ini ya. Cara dan kaedahnya ini pasti dan tentunya berbeda, ya kan? Begitu. Jadi punya kaedah masing-masing dan berpulang pada peringkat diri masing-masing manusia itu. Kalau mau membuang nafsu kehewanan pada dirinya, berpulang lagi pada keilmuan, pengetahuan, pemahaman yang ada pada dirinya, yang dia ketahui. Orang awam ada cara tersendiri untuk membuang nafsu kehewanan yang ada pada dirinya. Ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu pasti beda pemikiran, berbeda pola pikirnya, cara berpikirnya, ya. Jadi gini, kaum awam
berbeda dengan kaum Hawas. Kaum Hawas berbeda pula dengan kaum Hawasul Hawas. Berbeda cara sembayangnya, cara berpuasanya, cara beribadahnya. Kalau saya ceritakan dari peringkat syariat, torekot, hakikat, makrifat, ini terlalu panjang. Kita ambil yang penting lah, biar paham. Contoh gini, kaum awam, kaum syariat, kalau mau membersihkan dirinya daripada sifat-sifat hewan, sifat-sifat setan, sifat-sifat jin, dengan cara berzikir, dengan bertasbih, tahtim, tahmid, tahlil, takbir. Dia membersihkan hatinya, dia mensucikan hatinya dengan cara mengingat Allah. Ini masuknya kaum awam, kaidah kaum awam, ya, dengan bersuluk, dengan berkholwat, berzikir subhanallah 25.000 kali, Al-Fatihah, ayat kursi, ya kan, 2.000 kali. Ini masuknya ke kaidah syariat torekot. Kalau mau mensucikan hatinya, katanya, mensucikan pikirannya, mensucikan pandangannya, mensucikan pendengaran, mensucikan perbuatannya, perkataannya, dengan banyak-banyak berzikir. Ini saya mau kasih tahu dulu masalah kaidah ini. Ini masuknya ke kaum awam, kaidah ilmu syariat. Kan selalu begitu, ya kan? Benar kan? Orang torekot nih, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, 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 walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, berjuta-juta kali kalau mau mensucikan hati. Kalau orang makrifat yang tahapan hakikat dan makrifat, cara dia mensucikan hatinya, cara dia mensucikan pikirannya, cara dia membersihkan pandangannya, cara dia membersihkan pendengarannya, tidak dengan mengingat-ingat, tidak dengan menyebut-nyebut, tidak dengan baca-membaca, tidak dengan diucapkan. Ini kan berbeda, kan berbeda. Orang yang hakikat makrifat, dia pikir dulu apa yang bisa membuat membersihkannya itu, yang bisa membersihkan hati ini apa, kekotoran ini datangnya dari mana, apa yang buat hati kita kotor, apa yang buat pandangan kita kotor, apa yang buat pandangan kita, pendengaran kita kotor, seperti itu. Ini masuknya ke kaidah orang hakikat makrifat, ya. Kalau dalam bab hakikat dan makrifat, tiap-tiap apa yang dimakan, tiap-tiap apa yang diminum akan menjadi darah dan dagingnya. Saya nggak bercerita tentang ilmu syariat. Orang yang di bab syariat torekot, cara membersihkan hatinya itu dengan cara berzikir, dengan memanggil-manggil nama Allah, dengan menyebut-nyebut nama Allah, tasbih, tahmid, tahtim, tahlil, takbir, ya kan? Itu orang syariat. Nah, sekarang saya mau bercerita di peringkat hakikat dan makrifat. Dia ketahui dulu, dia pahami dulu asal muasal daripada penyakit hati ini, kekotoran hati ini berawal dari mana. Tiap yang kita makan, yang kita minum akan menjadi darah dan daging. Semasa
semasa sewaktu kita dilahirkan itu suci, bersih, fitrah, datang daripada yang maha suci. Awal muasal kita, dari awal diri kita ini datang daripada yang maha suci. Itulah kita dilahirkan sebagai suci. Yang datang dari maha suci, suci. Kaidah orang hakikat dan ma'rifat, dia tahu yang membentuk darah dan daging, yang membentuk darah dagingnya, jasad kita ini, kulu jasad ini, Adam ini, mestinya harus yang bersih. Tiap-tiap yang kita makan dan minum ini akan membentuk darah dan daging kita. Itu akan membentuk yang kita makan, yang kita minum, bentuk darah dan daging kita. Bagaimana darah dan daging kita ini agar selalu bersih? Ini masuknya ke kaidah orang hakikat dan ma'rifat, orang hawas. Saya nggak bercerita kaidah orang awam dan orang syariat ya. Jadi kalau ada yang tidak berkenan, kalau ada orang syariat dan orang tarekat, orang awam, dengar yang saya ucapkan ini, dengar kajian ini, dengar kata-kata yang saya ucapkan ini, jangan kau campurkan. Pemahamannya sudah beda, ya. Nggak usah komen. Saya bercerita ini masuknya ke kaidah kaum hawas. Bagaimana caranya menolak semua sifat kebinatangan, sifat kehewanan, sifat kesetanan, sifat jin, sifat diri dan dengki, sifat kotor, sifat fitnah pada diri orang kaum hawas. Karena dia tahu, karena dia paham apa-apa yang dia makan, apa-apa yang dia minum akan membentuk darah dan dagingnya. Seperti itu. Darah dan daging ini akan membentuk jasad, akan membentuk jantung, akan membentuk hati. Semua kul jasad kita ini daripada darah dan daging. Darah dan daging ini dibentuk apa-apa yang kita makan dan apa-apa yang kita minum. Seperti itu. Ini kaidah orang hakikat dan ma'rifat masuknya. Karena mulai daripada asas suci. Jadi, kalau kita mau menolak semua, membuang semua nafsu kebinatangan yang ada pada diri kita, kehewanan, maka apa-apa yang kita makan dan apapun yang kita minum bersih daripada sifat-sifat hewan dan sifat-sifat kebinatangan. Siapapun yang memakan bangkai hewan ke dalam tubuhnya, ke dalam perutnya, maka sifat hewan itu akan bersemayam pada jasad yang memakan bangkai hewan itu. Jadi darah kita, daging kita dibentuk daripada apa yang kita makan. Kalau yang kita makan ini baik, maka baik pula darah dan daging kita. Kalau yang kita minum ini baik, maka yang membentuk darah kita ini akan baik pula, ya. Pasti hukumnya sudah seperti itu. Ini kaidah orang hawas. Kalian harus bisa membedakan apa yang saya katakan. Berpulang kepada kita ini kaum apa? Kita ini manusia golongan yang mana? Kalau merasa-rasakan, rasa-rasa diri kita ini, ya kan? Kita ini orang awam.
ya masuknya ke orang awam yang sudah saya cakap di awal. Seperti itu. Kalau merasa kita ini orang hawas, ya ini yang saya buka saat ini. Tiap-tiap yang kita makan, tiap-tiap yang kita minum, itu akan menjadi darah dan daging kita. Kalau di kaum awam, kalau di kaum syariat, saya nggak tahu lah ya, jasadnya dibentuk dari apa? Mungkin dari zikir, mungkin dari mengingati Allah, boleh membentuk jasadnya. Kita nggak boleh menyalah-nyalahkan orang syariat. Kita nggak boleh menjelek-jelekan orang awam. Sebab apa? Itu yang dia paham, itu yang dia ketahui, itu yang dia tahu. Nggak usah ribut. Yang orang awam juga, yang orang syariat juga, nggak usah menjelek-jelekan orang yang kaum hawas. Orang itu nggak campur-campur, pemikiran dan jalannya berbeda-beda, pemahaman, kaidahnya beda. Ini dia tahu, dia awam, dia orang awam, dia orang syariat, dia campur ke hawas, ya kan? Seperti itu. Sekali lagi, untuk orang awam, untuk orang syariat itu nggak usah. Pemahaman kalian ya silakan. Saya pun di sini tidak ada yang menjelek-jelekan dari syariat atau rekod, hakikat atau ma'rifat. Saya nggak menjelekkan. Saya hanya musyawarah, bermusyawarah, berbagi supaya paham, supaya mengerti. Seperti itu kan enak, ya kan? Itu.